Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Purwaningrum, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Bapak Arif Nurrohman dan Ibu Suyati, akan melakukan praktik coaching dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai supervisor
Pak Arif sebagai coach dan Ibu Suyati sebagai coachee. Baik, langsung saja kami akan mempraktekannya. Untuk itu, Pak Arif apakah sudah siap? Oke, Bu Yuli siap. Oke, alhamdulillah Kak sudah siap. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak Arif ya. Amin amin ya rabbal Oke. alamin. Pak Arif, pada kesempatan kali ini nanti Pak Arif akan melakukan sesi coaching dengan Bu Yati nggih? Iya Bu, ya nanti saya Nggih. bersama Bu Nggih. Yati. Nggih, Pak Arif sebagai coach dan Bu Yati sebagai coachee. Di Ya, sini nanti saya sebagai supervisor akan memberikan penilaian dengan rubrik penilaian kompetensi coach sebagai berikut ya Pak Arif ya. Yang pertama, presence. Jadi nanti akan diamati tentang kehadiran penuhnya Pak Arif nih. Berikutnya yang kompetensi kedua yaitu mendengarkan aktif. Diharapkan nanti Pak Arif bebas dari judgement, asumsi, serta dapat menangkap emosi coachee. Diharapkan nanti juga selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan. Berikutnya, kompetensi berikutnya mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga nanti Bu Yati sebagai coach bisa menggali idenya untuk mengatasi atau memberi solusi atas permasalahannya. Dari yang berawal dari proses mendengarkan yang nanti Pak Arif akan lakukan. Tadi itu rubrik penilaian yang akan saya ambil ya Pak Arif ya. ya Bu. Apakah sudah paham nih Pak Arif ya? Samun ya? Ya, insya Baik. Allah. Pak Arif, dari kompetensi-kompetensi tersebut tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Arif kembangkan pada kesempatan kali ini? Oke, dari ketiga kompetensi tadi ya, ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan kunci. Mungkin di sini saya masih kurang dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Karena apa? Oke. Eh, Bikin pertanyaan ternyata sulit juga gitu. Apalagi Nggih. yang bisa menggali informasi seperti itu. Halo? Iya Bu, Nggih. Apakah sinyalnya oke, Bapak? sinyal insya Allah oke Bu di sini Bu. Tadi nggih, tadi agak terhambat, agak putus-putus, Bapak. Nggih. Selanjutnya nih, Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Arif? Terdengar Bu, Nggih. terdengar Bu. Selanjutnya, bagian mana nih dari kompetensi yang tadi itu memberikan pertanyaan berbobot, yang secara spesifik ingin diamati oleh saya, Pak Arif? Ya, dari kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot itu yang secara spesifik itu yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang terbuka. Karena apa? Saya selalu lupa Oke. menggunakan kata tanya yang jawabannya spesifik seperti itu. Jadi mohon nanti dikoreksi, takutnya nanti saya menggunakan kata tanya yang tidak tidak membuat pertanyaan terbuka seperti itu. Nggih, baik Pak Arif, insya Allah nanti nggih kita coba amati bersama-sama nggih. Bagaimana penilaian Pak Arif sendiri nih terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan ini nih? Saat ini kira-kira kompetensinya Pak Arif bagaimana? Kalau di dalam, dikasih rate itu ya sekitar 6 sampai 7 lah. Karena apa? Ya tadi, Wah, karena ternyata untuk mengajukan pertanyaan bobot apalagi dalam sebuah sesi formal itu cukup sulit juga. Apalagi, nggih. sebagai coach nantinya kan harus bisa menggali apa yang menjadi permasalahan dari si kunci itu. Seperti itu sih, Bu. Nggih, baik Pak Arif. Nggih, baik Pak Arif. Kira-kira nih apa harapan Pak Arif nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya semoga nanti setelah sesi ini saya bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi dari seorang coach sehingga khususnya ini di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti ketika saya menjadi coach, si coach bisa terpuaskan atas sesi coachingnya itu. Seperti itu. Oke, baik baik. Jadi harapannya nanti dalam kegiatan coaching berikutnya Pak Arif makin mampu gitu nggih Bapak nggih dalam mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang, napa nggih niki, berbobot nggih Pak nggih. Iya, iya, iya. Baik.
Baik, silakan Pak Arif untuk melakukan sesi coaching dengan Ibu Suyati. Saya mohon izin untuk hadir sebagai supervisor di ruang ini nggih Bapak nggih, untuk melihat, mendengar, dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilakukan Pak Arif dan Bu Suyati. Baik, Bapak Ibu, waktu dan ruang akan saya serahkan sepenuhnya untuk kegiatan coaching ini. Monggo. Oke, baik Bu, saya sambil menunggu Bu Suyati hadir Nggih, baik. terlebih dahulu. Nggih, baik. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suyati, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Gimana kabarnya juga, Pak Arif? Alhamdulillah Bu, baik, saya sehat, alhamdulillah. Ya, walaupun banyak kegiatan gitu. Nggih, aduh, luar biasa Oke. nih Pak Arif nih, kegiatannya banyak sekali nih. Nggih, Bu. Oh ya Ibu, ini saya, mohon maaf Ibu, kemarin Ibu sudah menghubungi saya, katanya ingin ya sekedar ngobrol lah, ngobrol-ngobrol ringan, namun kemarin saya belum bisa memastikan waktunya dan alhamdulillah sekarang waktunya, untuk kita ngobrol-ngobrol, nah untuk berdiskusi. Nah, s sampai saat ini, apa sih yang menjadi permasalahan Ibu? Apa apa yang menjadi, apa, yang Ibu ingin ingin obrolkan dengan saya, seperti itu? Iya, betul Pak Arif. Kemarin saya memang eh, ingin mengobrol dengan Pak Arif, cuma Pak Arif saking banyaknya kegiatan nih dan alhamdulillah hari ini sudah bisa meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama mengobrol bersama ya Pak Arif. Jadi begini Pak Arif, Ya, Bu. sebenarnya saya tuh ingin di coaching itu sama Pak Arif terkait dengan permasalahan saya di kelas saya gitu. Eh, Kebetulan saat ini saya kan sebagai guru kelas 6 ya Pak Arif. Di awal pembelajaran ini kok saya menemui beberapa nih murid saya itu kalau pas pembelajaran matematika itu tidak aktif, kurang aktif begitu Pak Arif. Oh, Padahal iya betul. Padahal biasanya kalau anak-anak sudah masuk kelas 6 ini kan anak-anaknya sudah siap lah gitu, eh, semangat seperti itu. Tapi di tahun ini kok saya mendapati anak-anak seperti beberapa anak sebenarnya itu seperti itu. Nah, setelah saya telusuri begitu, kenapa anak ini tidak aktif itu ternyata ketika ada pembelajaran matematika disuruh mengerjakan soal matematika, itu ada permasalahan di beberapa anak ini belum bisa perkalian begitu Pak Harif. oh, ya ya ya, padahal udah kelas 6 Ibu. Iya betul Pak. Oke, Bu, jadi itu permasalahannya, Ibu. Jadi permasalahannya di kelas Ibu masih ada beberapa siswa yang, di mata pelajaran matematika belum bisa perkalian, padahal anak Mm-mm. tersebut sudah kelas 6 gitu. Betul betul Bapak. Oke. Nggih. Nah, bagaimana sih Bu keinginan Ibu, dari sesi coaching ini, untuk bisa, apa, terhadap permasalahan yang Ibu hadapi itu? Bagaimana sih keinginan Ibu seperti itu? Harapan Ibu Gini apa? Pak. Gitu ya, Pak. Jadi harapan saya di setelah sesi coaching ini ya, Pak Arif ya, saya ingin mendapatkan pencerahan tentunya, pencerahan eh, terkait dengan permasalahan saya ini karena sampai saat ini saya masih bingung gitu Pak Arif. Bagaimana sih cara saya untuk mengaktifkan ini anak seperti itu. Terus dari situ juga saya ingin mendapatkan ide, solusi agar anak-anak ini bisa aktif dalam pembelajaran matematika begitu Pak Arif. Oke, jadi Ibu ingin anak-anaknya bisa aktif lagi, terus anak-anaknya bisa memiliki kemampuan itu lagi, apa, kemampuan perkalian gitu. Kalian betul Pak Oke, Arif. baik, Bu. Terus bagaimana sih, Bu, menurut Ibu nanti tujuan akhir dari permasalahan ini, setelah nanti dicari solusi, nanti tujuan akhirnya seperti apa sih, Bu? Iya, Pak Arif. Jadi tujuan akhir setelah saya nanti mendapatkan solusi ya pasti eh, solusinya itu akan segera saya terapkan di kelas saya begitu Pak Arif. Secepatnya lah supaya eh, yaitu karena ini anak kelas 6 kan di semester 1
itu materinya luar biasa banyak sehingga harus terkejar istilahnya seperti itu supaya untuk persiapan-persiapan di akhir kegiatan di kelas 6 kita sudah bisa berjalan dengan baik gitu Pak Arif. Oke, ya, ya. Terus Ibu, eh, kan tadi udah tujuan akhirnya adalah Ibu ingin anak-anak memiliki kemampuan tersebut, ya. Terus Betul Pak Arif. menurut Ibu itu apa kesempatan apa yang bisa Ibu miliki sekarang untuk mengatasi Oke. permasalahan yang Ibu Hmm. hadapi itu? Jadi kesempatan yang saya miliki ya Pak Arif. Eh, ini kan baru awal pembelajaran ya, baru awal masuk ya Pak Arif. Iya, iya. Jadi saya masih banyak memiliki kesempatan ini, kesempatan terutama di waktunya ini masih bisa memperbaiki eh, anak-anak ini terkait dengan tadi belum bisa perkalian begitu Pak Arif. Jadi saya masih punya banyak waktu untuk nantinya membantu anak-anak ini supaya menjadi lebih paham gitu tentang perkalian gitu Pak Arif. Oke, oke, ya. Intinya masih ada waktu ya Bu buat kita Betul Pak, berbenah enggak. ya Bu untuk bisa ya ikhtiar ya Bu. Betul. Betul, Pak. Ikhtiar Ya, ya, betul. ya. Kita sebagai seorang guru benar-benar harus ya begitu, Pak. Ikhtiarnya ya Ikhtiar betul. begitu, Pak. Oke Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan juga tujuannya. Nah, menurut Ibu eh, dari skala 1 sampai 10 di posisi manakah Ibu bisa saat ini untuk mencapai tujuan tersebut itu Bu? Tujuan untuk ya tadi Hmm. meningkatkan kemampuan matematika anak di bidang perkalian tadi. Eh, eh, Skala berapa nih ya, Pak Arif? Saya sepertinya masih di skala 5 nih, Pak. Oh, Karena 50-50 ya Ibu. iya, itu masih di pertengahan ini. Karena ini kan baru awal pembelajaran ya, Pak Arif. Saya Hmm. baru baru menemukan anak ini kok ternyata belum bisa perkalian gitu, gitu Pak Arif. Jadi ya masih dalam taraf meraba-raba nih. Oh iya, Semoga iya, sih iya. kedepannya bisa mencapai yang lebih tinggi setelah dapat sesi coaching ini dari Pak Arif ini. Oke, ya, ya, semoga aja Ibu. Terus, nah Iya. pasti setiap permasalahan kan apa namanya harus ada penyelesaiannya ya Bu. Terus bagaimana sih langkah apa yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Langkahnya ya Pak Arif. Ini kan permasalahannya ternyata anak ini belum bisa perkalian begitu Pak Arif. Sehingga tentunya saya langkah pertama saya pasti saya akan melakukan pembimbingan Pak Arif. Oh, pembimbingan ya. Pembimbingan, nggih, pembimbingan terhadap anak-anak ini misalnya begini Pak Arif, di sesi ini kan beberapa anak itu memang belum bisa perkalian. Misalnya saya ingin misal ini memanfaatkan pembimbingan dalam misalnya gini, apa, saat istirahat itu, sebelum istirahat saya ingin memberikan, apa itu namanya, soal-soal matematika, maaf, soal perkalian, karena kebetulan yang saya temui permasalahan ini anak-anak belum bisa perkalian bersusun ke bawah, seperti itu. Oh iya. Konsepnya iya, konsepnya belum ini. Jadi saya ingin ketika pas waktu mau istirahat, saya memberikan soal secara klasikal begitu. Nanti bagi anak yang sudah bisa mengerjakan, dia langsung istirahat dan bagi yang belum pastinya akan tertinggal nih Pak Arif. Nah, Iya. dari situ saya akan melakukan sesi pembimbingan seperti itu. Terus juga saya punya ini Pak Arif, yang kedua nih, selain pembimbingan juga apa ini? Saya akan ini memanfaatkan ini Pak Arif tutor sebaya. Oh iya. Gitu Pak. Jadi selama ini saya amati ternyata tutor sebaya itu juga manfaatnya luar biasa begitu Pak Arif. Eh, Dalam membantu saya terutama untuk memahamkan anak-anak yang masih merasa kesulitan begitu Pak Arif. Terus selanjutnya saya ini kan lagi booming ini Pak Arif, pembelajaran berdiferensiasi nih. Ya, Saya betul, jadi betul. ingin ikut-ikutan ini sebenarnya. Dengan kondisi permasalahan di kelas saya ini, ternyata saya menemui kesiapan belajar anak yang masih kurang gitu. Eee, jadi, rencananya saya adalah, ke depan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan ini Pak Arif,
tentunya dengan kesiapan belajar gitu Pak Arif. Oke Bu, itu udah ada beberapa langkah-langkah Ibu. Nah, Iya ya Pak Arif. langkah-langkah itu yang ya pasti tujuannya untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut. Nah, dari langkah-langkah itu tadi Bu, bagaimana strategi Bu agar langkah-langkah tersebut bisa berjalan di track yang sesuai dengan keinginan Ibu seperti itu? Strategi Ibu Strategi seperti apa gitu nantinya ya itu? Pak. Ya strateginya gimana ya ini? Intinya saya harus konsisten Pak. Oh, konsisten, betul Bang. Konsisten, iya betul Pak. Komitmen saya untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pembelajaran matematika ini harus satu tujuan. Artinya saya tetap ketika ada waktu senggang begitu, entah istirahat atau sepulang sekolah, saya siaplah melakukan pembimbingan ke anak-anak itu, Pak, gitu. Terus, saya juga akan meminta ini, Pak, teman-teman dari murid-murid saya ini yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu teman-temannya, begitu, Pak Arif. Oke, baik Bu. Berarti Mhm. strateginya yang jelas keberlanjutan Ibu. Dalam arti Betul, Pak Arif. apa yang kita lakukan terus-menerus sehingga Iya, jadi Pak, konsisten konsisten, seperti itu. betul, nggih. Konsisten. Baik sekali Ibu itu strategi dan langkah-langkahnya semoga berhasil. Nah, ini untuk ukuran keberhasilan dari apa yang tadi strategi dan langkah-langkah yang Ibu lakukan itu bagaimana? Ukuran keberhasilan dari nanti kegiatan Ibu seperti itu? Oke, ukurannya tentunya ini ya Pak Arif ya, anak-anak sudah bisa perkalian begitu Oh, Pak Arif. Terus ini, yang terpenting adalah kalau saya pantau itu konsepnya, konsep dari perkalian bersusun ke bawah gitu. Karena yaitu saat ini se anak maksud, urutan pengerjaannya maksud, tapi besoknya lupa lagi begitu. Jadi, oh ya. ukuran keberhasilan saya adalah anak-anak ini udah konsisten, artinya, eee, ketika sudah diberi soal, tentang perkalian begitu, anak ini, pasti bisa menjawabnya dengan konsep yang sudah benar begitu, Pak Arif. Oke, baik sekali. Berarti ukuran dari keberhasilan nanti anak-anak sudah bisa konsep tersebut dan tidak lupa lagi nih, Bu. Betul, Pak, betul. Karena Iya, ya seperti itu. Oke, Ibu, eee, pasti nanti dalam prosesnya itu mungkin tidak selamanya berjalan dengan lancar, Ibu. Nih, menurut betul, Pak, Ibu, nggih. apa saja sih yang menurut Ibu nanti akan menjadi sebuah gangguan? Gangguan-gangguan dalam proses Ibu dalam merencanakan strategi yang tadi Ibu rencanakan Mmm. tadi? Oke, Pak. Gangguan, sementara ini, eee, saya lihat dulu, Pak, gangguannya itu dari mana. Kalau gangguannya itu dari dalam diri siswa sendiri, yaitu kebanyakan kan kalau anak-anak seperti ini karena memang motivasi belajarnya rendah ya, Pak Arif. Mhm, Jadi kalau, gangguannya dari anak, dimotivasi belajar rendah, semangatnya rendah gitu, tentunya saya ini, Pak, akan memberikan kayak, apa sih ya, motivasilah gitu, Pak. Motivasi ke anak, pemberian motivasi, nasihat, seperti itu. Supaya anak ini, tergugah semangatnya untuk, bisa, belajar dengan giat menyusul ketertinggalannya, begitu, Pak Arif. oke. Ya, itu bagus sekali Ibu, untuk alternatif-alternatif langkah strategi sampai dengan kita untuk mensiasati gangguan-gangguan yang ada, gitu. Oke, Bu, eee, bagaimana, Bu Suryati sendiri nanti untuk memastikan langkah-langkah tadi berjalan dengan lancar, Bu? Untuk memastikan ya, Pak Arif, ya. Mmm, saya akan melakukan pemantauan tentunya, Pak Arif. Saya buat catatan-catatan gitu, Pak Arif, setiap langkah-langkah saya, apakah, dari sisi tingkat keberhasilannya seperti itu untuk menjadi bahan catatan saya, eee, semacam refleksilah, Pak Arif, gitu. Untuk bahan, saya melakukan langkah-langkah berikutnya, Pak Arif, begitu, Pak Arif. Oke, bagus sekali. Terus, kira-kira Ibu akan mencoba untuk menerapkan langkah-langkah tadi itu mulai kapan, Ibu?
Tentunya cepatnya lah Pak Arif. Secepatnya. Iya Pak, kalau ndak ini, kita udah dikejar waktu, anak-anak kelas 6 kan harus, sudah siap untuk mengikuti kegiatan akhir pembelajaran besok untuk persiapan ujian begitu. Artinya secepatnya lah Pak, supaya anak-anak ini, segera bisa mengikuti ke mengikuti ketertinggalannya dari teman-temannya, seperti itu Pak Arif. Oke, baik Bu, ya semoga rencana yang Ibu, tadi, rancang, langkah-langkah yang sudah Ibu susun, semoga bisa berjalan dengan lancar dan Amin. tujuan-tujuan yang tadi disampaikan bisa tercapai sesuai dengan keinginan Ibu, yaitu anak-anak bisa, memiliki kemampuan untuk mengalihkan, seperti itu, tanpa nanti lupa lagi, seperti itu, sudah Tanpa menerap. betul, itu yang saya harapkan Pak Arif. Oke Ibu, mungkin, Iya Pak. dicukupkan sekian saja Ibu untuk sesi Oke bincang Pak kali Arif. ini. Ya tadi Mhm. saya harap, apa yang Ibu lakukan nanti mendapatkan keberhasilan, sehingga Terima itu akan membantu kasih. proses pembelajaran selanjutnya, seperti itu Bu. Mhm. Iya. Oke Pak Arif, terima kasih untuk sesi coaching-nya hari ini. Saya sudah dapat pencerahan, mood-nya saya udah hilang nih Pak Arif nih. Sudah punya ide ke depannya ini mau apa ini gitu Pak Arif. Terima kasih untuk hari ini ya Pak Arif ya. Oke, sama-sama Bu. Oke, monggo Bu, semoga berhasil dan saya tunggu Amin. Ibu nanti kabar-kabarnya lagi untuk, progres dari rencana rencana Ibu tadi dan, jangan sungkan kalau memang ada apa-apa bisa kita bicarakan kembali, seperti itu Ibu. Oke oke siap Pak Arif. Berarti kapan-kapan kita berbincang lagi ya Pak Arif. Ya Bu, Pastinya sudah siap, ada nggih. perkembangan ini Pak. Nggih Oke, nggih. terima kasih Pak Arif. Nggih, sami-sami. Oke. Pak Arif dan Bu Suyati tadi hebat sekali, luar biasa. Percakapannya sudah akrab sekali nggih dan mengalir kayak alir gitu nggih, seperti yang diharapkan dalam alur Tirta nggih. Pak Arif sudah bisa mengarahkan Bu Suyati dalam menggali ide-ide, jadi terkait dengan permasalahan Bu Yati tadi, terkait dengan napa nggih, pembelajaran matematika tadi nggih kalau nggak salah nggih Pak Arif nggih? Nggih Bu, nggih nggih. Nggih nggih, pertanyaan-pertanyaan romantik yang Pak Arif ajukan juga sudah berdasarkan proses mendengarkan curahan hati Bu Suyati nggih, hebat sekali Pak Arif. Baik Pak Arif, kita lanjutkan ke Iya. kegiatan Iya, pasca mohon izin, observasi maaf nggih Pak mau Arif. Oh, maaf Ibu Yuli dan nggih Pak Arif, saya izin nggih, on off kamera dulu ya Ibu. Iya Bu, nggih. monggo Bu. Baik Ibu Suyati. Terima Nggih, baik kasih. Ibu. Monggo Ibu. Nggih. Saya lanjutkan lagi nggih Pak Arif ya. Jadi Nggih Bu. kita lanjutkan ke kegiatan pasca observasi. Bagaimana nih Bapak Arif perasaannya saat ini nih setelah menjadi seorang coach tadi, coach yang luar biasa? Untuk perasaan saya alhamdulillah, lega Ibu, lega dalam arti, ternyata saya bisa gitu. Walaupun ya tadi saya Iya, sadari, alhamdulillah. pasti banyak banyak, kekurangan tapi setidaknya, Nggih, sudah mencoba gitu Ibu. Dan nggih, saya merasa bahagia sekali seperti nggih. itu, sudah mencoba untuk Alhamdulillah nggih. meningkatkan kembali kompetensi dari seorang coach itu. Nggih nggih nggih. Tadi kan awal itu tadi menilai, 5 nopo nggih Bapak nggih tadi nggih. Kira-kira nih, sekarang nih bagaimana Pak Arif menilai performa Pak Arif nih, dari kegiatan sesi coaching tadi? Skalanya Eee, udah berapa nih menurut Pak Arif? Tadi kan 6 sampai 7 ya, sekarang udah Iya. 8 lah. Oh iya, sudah 8 ya Pak Arif. Nggih nggih. Iya nggih nggih. Semoga nanti ke depannya bisa niko nggih, bisa jadi 10 nggih. Baik Amin Pak Arif, amin. bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Arif? Oke silakan Bu. Nggih, secara keseluruhan performa Arif itu sudah sangat luar biasa bagusnya Bapak. Alur ceritanya itu sudah sangat lancar, berjalan lancar, sudah konsisten dengan tujuan apa yang akan dicapai tadi, saat memandu Bu Suyati untuk mencapai napa nggih, agar anak-anaknya lebih aktif saat melakukan pembelajaran di pelajaran matematika. Di sini juga identifikasinya tadi sudah ada, rencana aksi dan bentuk-bentuk tanggung jawabnya juga sudah ter-cover semua nggih. Semuanya mengalir lancar dan tidak ada tahapan yang tertinggal kalau saya amatin tadi.
komunikasi antara coach dan coachee-nya, antara Pak Arif dan Bu Suyati itu tadi sudah terbangun dengan baik, sudah mampu membangun kemitraan yang sangat apik, bersinergi gitu ya. Tadi Bu Suyati juga walaupun ada masalah tapi tetap ceria ya dalam menyampaikan permasalahannya, karena Pak Arif bisa menjadi pendengar yang sangat luar biasa tadi, sudah hadir secara penuh, luar biasa. Berikutnya juga pertanyaan berbobotnya juga sudah lahir dari mendengarkan curhatan hati Bu Suyati. Bentuk pertanyaannya pun sudah terbuka Pak Arif, sehingga itu bisa membuat Bu Yati tadi benar-benar menemukan ide-ide sama lebih mantap lagi terhadap rencana yang akan dilakukan ke depan untuk mengatasi siswa-siswanya yang belum aktif di dalam pelajaran matematika ini. Tadi seperti mau dikasih sesi tambahan nggih saat istirahat nggih, itu berdasarkan ide itu muncul karena sudah dipantik oleh pertanyaan Pak Arif nggih yang baik, yang berbobot tadi. Pak Arif juga di dalamnya tidak ada unsur judgement terhadap tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Suyati. Baik Pak Arif, dari diskusi kita tadi nih, kira-kira apa rencana Pak Arif selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Arif ini? Ya, untuk rencana selanjutnya itu saya akan tetap belajar Ibu, belajar untuk menjadi coach. Saya akan mempelajari juga kriteria coach yang baik seperti apa. Saya akan memahami juga kompetensi-kompetensi yang ada sehingga nantinya ke depannya saya bisa menjadi coach yang baik, coach yang bisa Iya, menghadirkan solusi dan pastinya mmm, coach yang bisa diharapkan oleh si kucinya, seperti itu sih, Bu. nggih. Berarti tetap semangat untuk terus belajar nggih Pak Arif nggih? Ya, Bu, belajar itu Walaupun harus ini yang tadi terus-menerus, Bu. dari nggih, walaupun tadi sudah dari 6, antara 6 sampai 7 terus akhirnya sudah 8 dan menurut saya itu sudah 99 mungkin ya Pak. Tapi Pak Arif tetap semangat nggih untuk belajar nggih. Nggih nggih, siap, Bu. Nggih. Kira-kira nih ada nggak Bapak rekan yang bisa membantu Pak Arif dalam mengembangkan kompetensi Pak Arif ini? Oke, untuk rekan yang bisa mengembangkan kompetensi ini, ada, yaitu, Iya, atasan saya, yaitu kepala sekolah yang nantinya, mmm, di sekolah juga itu sebagai role model yang sangat baik untuk iya, saya dan beliau juga sangat terbuka untuk, saya tanya-tanyai ketika memang saya membutuhkan bantuan beliau. Jadi, itu. Selain itu juga ada rekan sejawat juga di sekolah saya yang, mhm, sudah luar biasa sekali iya. sebagai seorang coach sehingga nanti bisa saya ngangsu kawruh gitu, seperti itu. Iya. Iya iya, berarti insya Allah nggak ada kendala nggih Bapak nggih, semua stakeholder bisa membantu Pak Arif nggih dalam lebih yahut lagi nih nanti jadi coach-nya, lebih hebat lagi. Insya Allah ya. Insya Allah aman nggih. Baik Pak Arif, sekiranya nih kapan nih Pak Arif akan melanjutkan rencana pengembangan kompetensi Pak Arif nih? Secepatnya Ibu, karena bagaimanapun, Nggih, yang namanya coach nanti akan setiap saat dibutuhkan, baik nanti dari rekan sejawat, nggih, siswa juga sama mungkin, nggih, bahkan nanti orang tua nggih juga, terus. sewaktu-waktu bisa membutuhkan itu, sehingga, Oh lebih nggih, baik, lebih cepat, lebih baik, seperti itu sih. nggih. Terutama buat melayani siswa nggih Bapak nggih, Nah, karena kita harus betul, ya. berpihak pada siswa nggih. Nggih, Nah, baik iya. Bapak. Eee, Pokoknya kalau hal baik nggak boleh ditunda nggih Bapak nggih, harus sesegera Nggih mungkin nggih nggih. nggih. Baik baik Bapak, dari pertemuan kita hari ini nih, kira-kira apa yang Pak Arif dapatkan atau kira-kira apa yang Pak Arif rasakan nih setelah sesi ini nih? Ya, dari pertemuan yang, kita lakukan hari ini, yang pertama saya merasa senang. Ternyata saya bisa dan, mampu. Yang kedua saya juga, merasa berterima kasih kepada Bu Yuli sudah bisa memfasilitasi saya untuk menilai saya dan memberikan masukan-masukan yang baik juga, mengobservasi saya sehingga saya, bisa lebih percaya diri nantinya sebagai coach dengan apa yang tadi masukan-masukan dari Bu Yuli, seperti itu. Nggih, harus terus ditingkatkan gitu Bapak nggih, karena Nggih kepercayaan nggih. diri Pak Arif ini sudah, apa ya, kemampuan Pak Arif ini sudah sangat mumpuni, jadi kepercayaan dirinya itu benar-benar harus di level yang sangat tinggi sekali Bapak, untuk ke depannya. Nggak, ini Nggih sudah nggih, sangat siap, luar biasa insyaallah. soalnya. Nggih. Baik Pak Arif, terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Tibalah kita di penghujung diskusi nggih Bapak Arif nggih. Nggih nggih, Bu. Alhamdulillah sesi praktik, ini sudah berakhir
dengan baik dan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.